Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Kayaknya kalau misalkan Bunda Alia lagi opening udah paham banget ya awal-awal itu kayak gimana. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama di sini saya tuh lagi nyiapin puding. Ini saya tuh lagi mau mama hare sama ibu-ibu PAUD. Nah, saya tuh lagi nyiapin kalau puding yang saya taruh di cup ini buat bu gurunya. Jadi total saya bawa puding itu ada 3 loyang. Kalau misalkan mau bawa 2 loyang, takutnya itu nanti bu gurunya nggak kebagian kayak tahun yang kemarin gitu. Makanya saya kali ini bawanya itu 3 loyang. Nah, untuk pelannya ini lagi saya masukin di dalam cup, ada 2 cup, yang satu nanti buat bu guru, yang satunya itu buat ibu-ibu. Nah, alhamdulillah banget tadi saya cuman bawa 3 loyang. Nah, untuk pudingnya itu habis, nggak tersisa sama sekali. Masya Allah, rasanya itu senang banget ya kalau misalkan kita bawa sesuatu lagi mama hari itu nggak tersisa sama sekali. Jadi saya pulang cuman bawa loyang-loyangnya aja. Soalnya untuk tempatnya tadi tuh udah saya masukin ya ke dalam cup. Ternyata cupnya itu kayak kegedean, makanya nggak jadi saya masukin ke dalam cup. Jadi masih utuh saya taruh di loyang aja. Nah, saya bawa 2 loyang, terus saya juga udah bawa 2 piring yang gede. Jadi nanti pudingnya tuh saya tumpahin aja di piring. Terus saya udah bawa pisau, udah bawa sendok buat makan puding, terus udah bawa piring buat puding juga, sama bawa sendok buat naruh flaknya, buat ngambil flaknya. Nah, untuk menu mama harinya kayak gini, teman-teman juga bisa lihat aja sendiri. Kalau porsi saya ini agak lumayan banyak banget ya, soalnya tadi waktu lagi mama hari itu kita mulai dari sekitar jam setengah 9 pagi. Gasik banget ya. Iya, soalnya bu gurunya itu lagi mau ada acara di siang hari, makanya kita mama harinya itu pagi-pagi. Tapi dari rumah tetap aja ya, saya udah sarapan, soalnya kan busui. Kalau misalkan nggak sarapan kayaknya saya nggak kuat banget, dan saya juga udah terbiasa gitu loh di pagi hari sarapan. Walaupun dari rumah udah sarapan, tetap aja lah ya Bunda Alia ngambilnya agak lumayan banyak. Laki-laki saya bilang maklum lah ya busui. Oke, lanjut lagi ke videonya. Kalau untuk video masak-masak yang ini video di lain waktu, tapi saya gabungin aja di video kali ini. Ini tuh kalau nggak salah saya masak menu pagi-pagi sebelum Pak Suami itu berangkat kerja. Menunya juga simple banget. Pokoknya kalau pagi-pagi buat menu sarapan Pak Suami, kalau Pak Suami itu lagi shift pagi, saya nggak mau yang ribet-ribet. Nah, buat persiapan sayurannya dan yang lain-lain, biasanya saya mulai masak tuh sekitar jam setengah 6 lebih 10 menit. Biasanya selesai itu sekitar jam 6 lebih 5 menit. Nah, kalau misalkan udah selesai semuanya, kita itu langsung sarapan. Nanti setengah 7 Pak Suami langsung cus berangkat dari rumah. Oke, lanjut. Untuk tempenya tadi udah saya potongin, terus langsung saya goreng. Nah, kalau misalkan udah mateng, tinggal diangkat aja, terus ditiriskan terlebih dahulu. Nah, lanjut lagi untuk minyaknya, ini saya kurangin terlebih dahulu soalnya kan kebanyakan mau buat ngedadar telur. Nah, untuk telurnya cuman 1 aja, nggak banyak-banyak, terus dikasih daun bawang juga biar wangi. Nah, untuk nasinya itu tuh sisaan kemarin sore, masih lumayan banyak banget, sayang banget gitulah ya. Saya angetin aja, pakainya itu kompor. Kalau misalkan mau diangetin pakainya itu mejukom, biasanya nanti kayak agak kering-kering gimana gitu. Makanya saya pakainya itu kompor aja. Nah, terus di sini saya juga mau bikin bakwan jagung. Kalau untuk bakwan jagung yang makan tuh cuman saya aja, soalnya Pak Suami saya tuh nggak suka sama sekali sama bakwan jagung. Jadi kalau misalkan saya tuh lagi bikin bakwan jagung, Pak Suami tuh nggak megang sama sekali, nggak nyicipin sama sekali. Katanya itu aneh, kok jagung dibikin gorengan gitu. Kalau kata saya mah enak, manis gitu loh. Apalagi kan kalau digorengnya tuh sampai garing banget. Waduh, rasanya tuh nampol banget, kriuk-kriuk gitu. Oke, lanjut. Ini tuh bikin bumbu buat tempe. Ada bawang merah, bawang putih, sama kemiri. Udah kayak gitu aja. Waktu lagi ngulek dikasih garam biar nanti nguleknya itu gampang. Nah, karena bumbunya itu sticky, jadi saya ulek aja biar gampang. Kalau misalkan udah lembut kayak gini, yaudah saya sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, di sini saya tuh lagi mau ngedadar bakwan jagung, bukan ngedadar, ngegoreng bakwan jagung. Nah, untuk minyaknya ini tuh udah saya ganti, soalnya tadi kan waktu habis ngegoreng tempe buat ngegoreng telur. Kalau misalkan habis buat ngegoreng telur buat ngegoreng bakwan jagung, takutnya nanti tuh bau amis. Buat ngegoreng bakwan jagungnya juga nggak banyak-banyak, sedikit aja, soalnya kan yang makan cuman saya aja. Jadi 1 jagung biasanya saya buat 2 kali gorengan. Nah, untuk sekarang ini kalau misalkan lagi makan bakwan jagung, saya udah ada temennya, soalnya kakak itu emang suka banget sama bakwan jagung.
Untuk bakwan jagungnya ini tinggal dibolak-balik aja sampai semuanya itu mateng. Kalau lagi ngegoreng bakwan jagung kayak gini biasanya saya pakainya itu api yang sedang, nggak mau yang gede-gede. Kalau api yang gede takutnya nanti malah gosong terus di bagian dalamnya belum mateng. Nah ujuk-ujuk untuk bakwan jagungnya udah mateng, jadi langsung saya angkat aja terus saya tiriskan. Ya lah malah jatuh satu nih, ya udahlah nggak apa-apa, saya ambil lagi terus ya udah tinggal ditaruh di piring aja. Oke, untuk ngegoreng-gorengannya udah selesai semuanya. Lanjut lagi, di sini satu lagi mau numis bumbu yang tadi saya ulek, ditumis-tumis sampai bumbunya itu mateng. Nah, kalau misalkan bumbunya udah mateng, tinggal diceplokin aja nih satu telur. Kalau udah tinggal diorak-arik aja. Nah, kalau misalkan telurnya udah mateng, nanti tinggal dimasukin aja tempe yang tadi udah saya goreng, sama dimasukin juga untuk cabai yang udah saya siapin di tempenya. Untuk cabainya ini tuh masih utuh. Kalau yang makan cabai utuh kayak gitu biasanya itu cuman saya aja, kalau Pak suami kurang suka. Kalau saya tuh suka pedes ya, makanya saya kasih cabai utuh kayak gitu. Nah, terus ditambahin air secukupnya aja. Untuk bumbu tambahannya saya kasih saus tiram, lada, kecap, garam, gula, masako ayam, sama micin. Udah kayak gitu aja ya untuk bumbunya. Untuk masakannya tinggal ditunggu aja sampai airnya itu menyusut. Kalau misalkan udah menyusut kayak gini, yaudah tinggal dimasukin aja ke dalam mangkok. Itu di mangkok juga ada alpukat. Jadi alpukatnya itu yang kemarin saya cerita masih ada sisaan 2. Alhamdulillah banget masih bisa menikmati alpukat. Untuk masakan saya kali ini simple banget, cuman kayak gini aja, dan juga ada ikan asin. Nah, kalau lagi ngegoreng ikan asin saya juga nggak mau banyak-banyak, cuman satu aja. Dan saya juga paling suka sama ikan asin japu. Kalau ikan asin japu tuh Masya Allah rasanya nikmat banget. Nah, kalau buat ikan asin pedas saya tuh nggak suka sama sekali, soalnya warnanya itu kayak kuning-kuning gimana gitu. Terus dulu saya pernah goreng, rasanya itu kayak kurang enak, saya kurang cocok gitu loh sama rasanya. Entah karena saya yang ngegorengnya nggak pinter atau gimana, pokoknya saya tuh kurang cocok sama ikan asin pedas. Tapi kalau misalkan ada yang makan ikan asin pedas, Masya Allah, saya ngeliatnya mah suka banget. Tapi kalau buat makan lagi kayaknya sih enggak, soalnya kurang suka gitu sama baunya. Oke, lanjut lagi ke videonya. Nah, di sini satu lagi nyetrika. Untuk nyetrikanya ini tuh di kamar, soalnya posisinya itu malam hari. Ini saya nyetrika tuh sekitar jam 8 malam. Jadi habis selesai makan malam sama Pak suami, saya lanjut nyetrika kayak gini karena emang setrikaannya itu udah menumpuk banget. Takutnya kalau misalkan saya anggurin lama-lama nanti malah tambah menumpuk. Walaupun nyetrikanya malam hari, insya Allah masih semangat ya, soalnya kan nyetrikanya itu cuma setengah jam aja. Nah, ini satu lagi ngeliatin sama teman-teman semua, Masya Allah, adik Maureen itu sekarang udah bisa joget ya, udah bisa niruin kakak Alia. Kayaknya nggak kerasa banget loh, saya ngeliat kakak Alia kok sekarang udah gede aja, udah mau 5 tahun di bulan April nanti. Padahal dulu waktu saya awal-awal bikin YouTube, kakak Alia itu masih kecil banget, umurnya kayaknya sih belum ada 1 tahun. Udah ada 1 tahun ding, soalnya saya waktu awal-awal bikin YouTube tuh di bulan Mei 2020, sedangkan kakak Alia tuh lahirnya 2019 di bulan April. Jadi waktu itu usia kakak Alia sekitar 13 bulan. Nah, sekarang usia kakak Alia tuh udah mau 5 tahun doang, Masya Allah, udah gede banget ya kakak Alia tuh. Nah, gak nyangka juga sekarang saya juga Masya Allah udah punya 2 anak. Ternyata Masya Allah banget ya, udah lumayan lama saya tuh nge-YouTube dari tahun 2020 bulan Mei sampai sekarang 2024 bulan April, udah hampir 4 tahunan. Untuk videonya pun kayak ya udah masih sama-sama aja kayak gitu loh, dari awal saya nge-YouTube sampai sekarang ini. Kalau misalkan teman-teman semua kok lagi bosan sama videonya saya, nggak apa-apa, di skip aja dulu. Kalau misalkan udah kangen bisa ditonton lagi. Jujur kadang saya juga bosan sama video saya sendiri yang setiap harinya cuman kayak gitu aja, tapi nggak apa-apa, saya tetap up aja walaupun emang videonya itu ya udah kayak gitu sama-sama terus. Malah kadang kalau misalkan saya lagi dubbing saya suka bingung sendiri, soalnya kan hampir semuanya itu udah saya ceritain. Nah, kalau misalkan pas saya lagi cerita kok kayak diulang-ulang, mohon maaf banget ya teman-teman semua, soalnya kadang waktu lagi dubbing tuh kayak nggak mudah, harus memikirkan apa gitu loh, kita mau cerita apa. Nah, pas saya lagi dubbing kayak gini, mungkin teman-teman semua ada denger suara kayak mau jumatan gitu kan. Soalnya waktu saya dubbing, ini sekitar jam 11 lebih 15 menit. Mungkin sebagian teman-teman semua ada yang berpikiran kok Bunda Ale masih semangat aja ya up video YouTube di era gempuran emak-emak FB Pro ataupun emak-emak TikTok ataupun emak-emak Instagram. Jadi saya tuh pengen banget nyemangatin teman-teman semua, walaupun aktivitas ibu rumah tangga cuman kayak gitu aja, ya udah kita tetap lakuin aja karena itu emang tugas kita. Insya Allah apa yang kita lakukan semoga menjadi pahala buat kita semua, amin. Jadi semangat ya buat teman-teman semua yang setiap harinya kerjaannya cuman kayak gitu aja, bosen nggak apa-apa, wajar banget, saya juga kadang bosen banget.
Tapi ya mau gimana lagi, ya udah jalanin aja gitu loh. Ya udah mungkin sampai sini aja kali ya video saya. Udah selesai juga videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.